Seorang pasien dengan gejala superflu meninggal di RSHS Kota Bandung. RSHS menyebut pasien juga memiliki penyakit komorbid. Pasien yang sempat dirawat intensif itu selain mengalami gejala superflu juga memiliki riwayat gagal jantung dan stroke. Sehingga RSHS Bandung belum bisa memastikan apakah pasien dengan usia lanjut itu wafat karena superflu atau karena memiliki berbagai penyakit bawaan yang begitu berat. RSHS Bandung telah menangani 10 pasien yang mengalami gejala superflu. Satu yang masuk dalam infeksi memang terus dinyatakan meninggal karena disebabkan karena ada komorbid yang lain, ada stroke, ada gagal jantung dan terakhir dengan karena ada infeksi kena gagal ginjal juga. Jadi apakah itu langsung disebabkan oleh virus? Kita tidak bisa menyatakan karena memang dia mempunyai komorbid yang banyak. Jadi apakah memang gejalanya memang lebih berat mungkin dibandingkan dengan flu yang kita sebut sebagai flu musiman. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ikatan Ahli Geologi atau IAGI Sumatera Barat mengindikasi dua kemungkinan munculnya fenomena sinkhole di Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota. IAGI meminta warga untuk tidak mendekat ke lokasi sebab potensi runtuhan susulan masih dapat terjadi di kawasan itu. Ketua IAGI Sumbar, Dian Hadiansyah menyebut dalam dunia geologi, fenomena amblesan tanah atau sinkhole bukan hal baru. Fenomena ini bisa terjadi karena runtuhan yang berada di kawasan batuan kapur atau batu gamping, atau bisa disebabkan karena terjadinya erosi pipa. IAGI membutuhkan tim geolistrik untuk memastikan penyebab serta apa saja potensi yang berkemungkinan terjadi di dalam lubang tersebut. Masyarakat diminta untuk menjauh dari lokasi tersebut, sebab dikhawatirkan jika struktur batu kapur di kawasan itu larut akan berpotensi memunculkan runtuhan baru. Nah, kalau kemungkinan yang pertama itu merupakan fenomena yang umum ya dalam geologi, bahwa batu gamping ini berkembang semacam sungai bawah tanah berupa saluran rongga-rongga yang terbentuk akibat larutan air ya. Untuk kemungkinan yang kedua itu ada juga dari literatur yang kami miliki, itu berupa piping erosion atau berupa erosi pipa. Nah, kita harapkan tidak beramai-ramai gitu, karena kalau beramai-ramai kita khawatirnya kalau itu memang daerah kars ya, atapnya itu sudah rawan ya, sudah kurang stabil dan bisa memunculkan runtuhan baru. Fenomena tanah berlubang atau sinkhole terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Warga pun berduyun-duyun mendatangi sinkhole, bahkan sebagian mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang yang muncul di area persawahan Jorong Tepi berubah menjadi objek wisata. Setiap hari warga datang melihat langsung fenomena ini. Tak hanya mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Mereka percaya air dapat memberikan manfaat kesehatan, namun klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nurutin ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Gitu. Yang mengambilkan petugas tadi, Bu? Iya, petugas. Namun ramainya kunjungan warga berdampak pada aktivitas petani. Perangkat nagari bersama aparat terkait tetap mengawasi lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, tidak bisa bercocok tanam. Sebelumnya, fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota pada Minggu 4 Januari kemarin. Awalnya masyarakat mendengar suara gemuruh lalu mendapati lubang yang dalam. Lubang semakin besar dan mengeluarkan air.
Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Lalu, bagaimana pemerintah setempat mengantisipasi dampak lanjutan dari fenomena tanah ambles ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Rio. Apakah sudah ada pernyataan dari pemerintah setempat soal tindakan apa yang akan diambil terkait munculnya tanah ambles ini? Dan apakah ada kemungkinan area ini akan ditutup untuk sementara, Rio? Ya, Imran dan juga saudara, memang terkait tanah ambles di Nagari Setuju, Kabupaten 50 Kota ini, saat ini memang untuk langkah mitigasi atau tindakan lanjut dari pemerintah daerah itu masih belum diambil, dan pemerintah daerah masih menunggu hasil kajian atau penelitian pasti dari lubang ini, karena sejauh ini ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat itu sudah melaporkan ini ke Badan Geologi dari Kementerian ESDM dan juga sudah melakukan surat untuk permohonan agar diturunkan tim di lapangan. Nah, jelang hasil ini ada penelitian dan kajian awal ini ada. Saat ini memang pemerintah daerah itu sudah memagari kawasan ini, kawasan terdampak di sekitaran Singhol, dan menghimbau warga untuk tidak melakukan atau mendekati kawasan Singhol ini karena dikhawatirkan akan terjadi runtuhan kembali. Karena mengingat dari keterangan dari ahli geologi Provinsi Sumatera Barat itu menyatakan ada kedua kemungkinan kenapa terjadi sinkhole di daerah Situjo ini. Yang pertama karena mungkin dari data, dari peta geologi IAGI, itu melihatkan bahwasanya daerah itu merupakan batuan kapur, ada batuan kapur di sana sehingga jadi erosi dan menyebabkan lubang. Dan kemungkinan kedua itu adanya erosi pipa atau hal yang terjadi tanah ambles yang biasa terjadi di daerah vulkanik. Dan sejauh ini IAGI juga menyampaikan belum ada kajian yang pasti ilmiah apa kandungan air yang ada di Singhol ini, sehingga warga diimbau untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi liar yang beredar di media sosial mengenai air yang dapat menyembuhkan. Karena sejauh ini belum ada penelitian yang pasti secara ilmiah menyampaikan bahwasannya kandungan air ini bisa untuk menyembuhkan warga. Demikian, Imran. Rio, seperti informasi yang sebelumnya tadi kita simak bersama, hingga saat ini warga masih ramai berkerumun di sekitar lokasi sinkhole. Lalu, adakah himbauan yang disampaikan kepada warga agar jangan mendekat ke lokasi, mengingat tadi juga Anda katakan potensi runtuhan baru yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja? Ya, Imran dan juga saudara, sampai saat ini itu beberapa orang petugas baik dari Nagari dan juga pihak kepolisian disiagakan di lokasi. Sehingga ada batas area yang bisa didekati oleh warga dengan dilakukannya pembatasan menggunakan police line. Petugas di lapangan itu mengawasi aktivitas warga di sana dan juga membantu jika memang warga ini mau mengambil air itu. Ini hanya untuk menjawab penasaran warga saja, dan petugas di sana tidak untuk air ini, untuk air yang berada di sana itu memang belum ada kajian ilmiahnya. Apakah kandungan pH, berapa kandungan pH-nya, apakah memang bisa menyembuhkan penyakit, memang belum ada kajian itu. Dan warga dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan informasi liar di media sosial, dan untuk ini warga yang akan menuju sana dihimbau untuk tidak mendekati lokasi area di radius lebih kurang 3 meter dari titik lubang. Demikian. Baik, untuk menjaga warga agar tetap aman, di sana telah bersiaga begitu sejumlah polisi. Dan terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang melaporkan terkait dengan tanah ambles atau sinkhole di Kabupaten 50 Kota. Terima kasih atas laporan Anda. Informasi lainnya, Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, diduga menolak pasien yang dalam kondisi kritis. Peristiwa ini tengah diperiksa Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Seorang pasien lansia bernama Suliem diduga mengalami penolakan di RSUD Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 8 Januari 2026. Dari keterangan keluarga, peristiwa bermula saat pasien yang dalam kondisi kritis diantar keluarga ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Namun saat tiba di depan ruang instalasi gawat darurat, tugas rumah sakit tetap memberikan penanganan medis dan meminta pasien dibawa ke rumah sakit lain dengan alasan ruang perawatan penuh. Anak pasien bilang dapat penolakan tanpa adanya pemeriksaan atau tindakan medis darurat terlebih dahulu. Padahal, keluarga hanya berharap ada penanganan awal mengingat kondisi pasien yang sudah sangat lemah. Ditolak dengan alasan ruangan penuh ya, Bu? Iya, Pak. Enggak dikasih masuk ya, Bu? Sama Enggak dikasih, Pak. Saya minta penanganan orang tua, saya diinfus aja dulu, tapi orang tuh nggak mau ngasih karena baru pulang dari sini.
Kabar pulang dari rumah sakit berapa hari, Bu, orang tuanya? Aku baru 1 minggu. Sakit apa orang tuanya, Bu? Dia penyakitnya udah komplikasi loh, Pak. Sementara itu, Inspektorat Tebing Tinggi saat ini sedang memeriksa kejadian itu dan akan memberikan sanksi jika memang rumah sakit terbukti menolak atau mengabaikan pasien. Kami dari Inspektorat saat ini sedang dalam melakukan pemeriksaan proses terhadap fakta kejadian dan pihak-pihak terkait dan akan memberikan sanksi bila terbukti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setelah berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya, pasien akhirnya diterima dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Shefani Tebing Tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Tebing Tinggi.